Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah para santri dan ikhwah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan dari apa yang telah menjadi kebiasaan kita, yaitu mengkaji dari tulisan-tulisan para masyayikh, yang mana pada malam hari ini kita melanjutkan dari pembahasan kitab Mukhtasar Akhlak Hamalatil Quran, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hamid Alwi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Tentunya untuk seluruh santri dan ikhwah mempersiapkan alat tulisnya dan catatannya sehingga faedah-faedah yang disampaikan tidak luput dan tidak hilang. Juga untuk tetap senantiasa memperhatikan adab dalam menuntut ilmu, berpakaian yang bagus dan beradab yang mulia. Tapi ikhwas sekalian, langsung saja kita mulai kajian pada malam hari ini. Maka kepada Ustadz Muhammad Hamid Alwi hafizahullah ta'ala wa ra'ah, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhalu barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, santri-santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Madinah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan pada kesempatan kali ini dalam keadaan yang baik. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita meskipun dengan media yang tidak langsung. Kita semuanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa mendapatkan taufik, hidayah dan bimbingannya. Setiap hari, setiap tambah umur kita semakin kita baik. Setiap hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin dekat dengan ajal kita, yaitu semakin tambah umur kita, selalu semakin baik dan keadaan yang paling baik adalah nanti saat kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita hanyalah sebentar. Kita hanya suatu perjalanan yang sebentar saja untuk kembali kepada negeri kita yang hakiki, yaitu negeri akhirat. Kita semuanya tidak tahu, ikhwah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian dari manusia itu ada yang di surga dan sebagian yang lain ada di neraka sa'ir. Dan kita tidak tahu kita ini termasuk yang fariqun fil jannah atau kita termasuk dalam fariqun fis sa'ir.
Kita tidak tahu. Sedang ikhwas sekalian, kalau kita lihat orang-orang yang saleh, sebelum kita khususnya, mereka sangat gigih beribadah, sangat gigih dalam thalabul ilmi, sangat kuat dalam ketakwaan mereka, dalam kehati-hatian mereka, dalam zuhud mereka, dalam wara' mereka. Kita tidak ada bandingannya sama sekali dengan mereka. Bahkan di zaman kita sekarang pun, ikhwas sekalian, bagaimanapun kita mengaku, merasa kita paling baik dalam ibadah, selalu saja ada orang-orang yang lebih baik daripada kita. Dan kita tidak tahu akhir hidup kita nanti bagaimana. Apakah kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoinya, atau kita dipanggil pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dimurkai olehnya, waliyadzubillah, kita tidak tahu. Setiap hari kita harus, dan bahkan setiap detik, menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah yang Maha Hidup dan Maha Menjaga, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Baguskanlah perkaraku semuanya, dan jangan engkau tinggalkan aku, dan engkau wakilkan, engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri, meskipun sekejap mata. Kita tidak bisa lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah. Tutup. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dijaga, dan urusan kita yang mengurusi adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak diserahkan kepada kita, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lagi di antara kita yang kemudian yakin kita ini adalah orang yang terbaik. Dan kita tidak berani menjadi atau mengatakan saya lebih baik daripada teman saya. Sedang kita tidak tahu bagaimana kita ditutup umur kita. Dan kita tidak tahu apakah kita ini termasuk fariqun fil jannah, atau waliyadzubillah termasuk dalam fariqun fis sa'ir. Maka selalu saja kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita akan celaka. Kita akan binasa. Dan satu-satunya yang kita harapkan menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pun semua hanyalah harapan. Maka teruslah ikhwas sekalian, jangan pernah putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah sekalipun kita itu meletakkan harapan kita kepada sesama makhluk. Mereka adalah orang yang butuh seperti kita. Letakkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita jangan sampai membuat kita terlalu percaya diri kita itu sudah pasti menjadi orang yang beruntung, terlalu percaya diri kita lebih baik daripada yang lain, karena hakikatnya yang mengetahui kita itu adalah baik hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, ikhwas sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita. Kita masih dalam bab, kita belum selesai bab yang kemarin, yaitu masih dalam bab tentang keutamaan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, silahkan buka halaman ke-22. Tolong dibuka buku pegangan halaman ke-22. Pada pertemuan yang lalu kita telah baca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Utsman bin Affan atau diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yaitu sebagus-bagus kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini kemarin kita bahas bahwasanya makna dari khairukum, yang terbaik di antara kalian, itu adalah ada dua pendapat atau dua makna yang telah kita bahas dari kata-kata khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Adalah di sini yang pertama, khairukum, yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di sini yang dimaksud dengan Al-Quran adalah semua Al-Quran, baik itu bacaannya, maupun isinya, maupun fikihnya, maupun ilmu syariat yang terkandung di situ, tafsirnya, dan seterusnya. Maka orang yang paling bagus yang mempelajari itu semuanya, mempelajari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran. Atau makna dari khairukum man ta'allama al-Qur'an di sini maknanya adalah yang kedua adalah min khairikum, yaitu di antara yang terbaik di antara kalian. Maka paling tidak baik yang makna pertama ataupun yang kedua. Kalau kita ini termasuk dalam orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, insya Allah ada kesempatan untuk menjadi di antara orang-orang yang lebih baik. Kemudian juga perkataan Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala, bahwasanya yang menjadikan beliau duduk di masjid, beliau mengajarkan Al-Qur'an sampai puluhan tahun. Kalau kemarin yang kita bahas ya sekitar antara 50 sampai 70-an tahun. Mengajar Al-Qur'an, duduk di situ. Apa? Karena mendengar hadis tadi. Ingin menjadi yang terbaik, itu mengajarkan Al-Quranul Karim. Kita akan baca hadis selanjutnya. Pada alinea terakhir, halaman ke-22. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. An Uqbah bin Amir yaqulu kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi as-suffati. فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين قوماوين زهروين فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم. قال قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال فلا أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل. Dari Uqbah bin Amir,
radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kharaja, telah keluar ilaina kepada kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fis suffati, dan kami sedang berada di suffah. Apa itu suffah? Ya, ini seperti ini harus antum catat ya. Suffah itu sebagaimana disebutkan di sini adalah tempat yang diberi teduhan di belakang Masjid Nabawi. Jadi ada tempat khusus yang di situ diberi atap, ya, atap yang tidak permanen, yang berada di belakang masjid. Belakang di sini berarti adalah di, bukan maksudnya di belakang itu di belakang di arah kiblat, tapi adalah di arah utara Masjid Nabawi. Jadi kiblatnya Madinah atau Masjid Nabawi, kiblatnya menghadap ke selatan. As-Suffah itu adalah tempat yang berada di utaranya. Jadi kalau masuk ke masjid menghadap ke kiblat, yaitu melewati suffah itu. Jadi tempat yang di situ disediakan bagi orang-orang, para sahabat Nabi yang tidak mempunyai rumah. Yaitu orang-orang muhajirin, orang yang hijrah ke Madinah, yang mereka ke Madinah tidak mempunyai tempat. Tidak punya rumah, tidak punya tempat. Mereka datang ke Madinah, ditempatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di tempat yang namanya As-Suffah sini. Maka mereka, orang-orang yang tinggal di Suffah ini, dinamakan dengan Ashabus Suffah. Dinamakan dengan Ashabus Suffah. Maka sebenarnya kita juga bisa melihat bahwasanya bagaimana besarnya perjuangan para sahabat Nabi dan semangat mereka untuk menggapai hidayah. Bukan berarti mereka itu tidak punya rumah semuanya. Mereka ada yang punya rumah. Ada yang sebenarnya adalah kaya. Ada yang sebenarnya punya usaha, bahkan punya sawah ladang, punya kebun, punya toko. Tapi ditinggalkan agar hijrah ke Madinah. Nanti ke Madinah nggak ada apa-apa. Dikumpulkan di tempat yang namanya Suffah. Maka mereka mulai hidup baru di sana. Nah, di sini Suffah ini, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang tinggal di Suffah ini kadang banyak, kadang sedikit. Ketika pas banyak-banyaknya, itu yang tinggal di Suffah itu bisa sampai 200 orang. Ya. Nah, kadang berkurang menjadi tinggal beberapa saja, karena ya mereka biasa ketika datang ya berkumpul di situ. Awal hijrah langsung berkumpul di situ, tapi kemudian mereka berpencar. Mungkin ada yang kemudian punya usaha, kemudian sampai punya rumah, kemudian ada yang keluar untuk belajar, ada yang kemudian pergi berjihad fi sabilillah, dan ada yang mengajar atau berdakwah dan mengajarkan Al-Quran keluar. Nah, di antara mereka ada orang-orang yang ahli dalam Al-Quran. Nah, diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke kabilah-kabilah, ke suku-suku, mengajarkan Al-Quranul Karim. Ya, maka mereka itu datang ke situ, ke Ahlus Suffah ini, mereka tidak punya apa-apa, tidak ada yang bawa perabot, tidak bawa. Mereka bawa hanya bekal seadanya, bahkan sebagian hanya membawa pakaian yang mereka bawa saja, yang mereka pakai. Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa kali kadang datang ke situ, kemudian juga kadang menganjurkan kepada
para orang-orang yang kecukupan dari para sahabat Nabi untuk membantu mereka dan mengajari mereka atau mengajak mereka untuk bekerja dan seterusnya. Nabi SAW mendatangi mereka dan bertanya kepada mereka, ayyukum yuhibbu ayyagduwa ila budhana. Siapa di antara kalian yang ingin pergi ke Budhan? Yagdua, pergi di waktu hari, di waktu pagi hari. Pergi ke Budhan atau ke Al-Aqiq. Budhan itu ada suatu lembah di sana di Madinah, ya, terkenal. Tempatnya itu lapang, maka namanya Budhan. Ya. Karena Budhan secara bahasa itu adalah yang lapang, yang longgar, yang luas. Siapa di antara kalian yang ingin pergi pada pagi hari ini ke Budhan atau pergi ke Al-Aqiq? Al-Aqiq itu wadi Al-Aqiq, wadi terbesar di Madinah. Kita dulu ketika di Madinah sering main ke wadi Aqiq ini. Ini panjang. Dan letaknya dan kita kampus kita dilewati oleh Wadi Aqiq ini, samping kampus. Dan Wadi Aqiq ini kalau hujan, sekali hujan yang mungkin cuma durasi 2 jam, itu air akan tergenang di situ 2 bulan atau 3 bulan, itu tidak habis. Nah, kemudian orang-orang sering datang ke situ, main ke situ. Jaraknya mungkin sekitar, ya itu karena panjang ya, kalau yang kita yang di kampus itu ya sekitar 7 kiloan. Sekitar 5-7 kilo. Nah, Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian? Dari Ashabus Suffah, mereka adalah orang-orang miskin. Ya, sebatang kara. Tidak punya rumah, tidak punya perabotan, tidak punya tidak punya harta. Yang ada hanya bekal dan pakaian mereka saja. Siapa di antara kalian yang menginginkan pergi ke Budhan atau pergi ke Aqiq? Fayatiya kulla yaumin. Ya, kemudian nanti kembali lagi ya dengan membawa setiap hari itu bina qataini kaumawaini. Dengan membawa 2 unta betina yang sangat gemuk. Ya. Sangat gemuk. Jadi udah unta betina ini lebih berharga karena nanti bisa berkembang biak. Kemudian ini untanya adalah unta yang sangat gemuk. Kemudian Zahrawain, untanya ini adalah sangat bagus. Jadi dagingnya bagus, kemudian warnanya juga bagus, indah dilihat. Kemudian mengambil keduanya itu tanpa dosa dan tanpa memutuskan silaturahim. Jadi mengambil dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Artinya cukup pergi ke Budhan atau pergi ke Al-Aqiq, Wadi Aqiq. Kemudian di situ langsung diberi 2 unta yang gemuk, yang bagus, dibawa pulang. Tanpa harus bertengkar, tanpa dengan mencuri, tanpa dengan memaksa, ya, tanpa harus berebut dengan anggota keluarga, sebagaimana sebagian orang, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, hanya masalah harta kemudian memutuskan persaudaraan, memutuskan silaturahim. Tidak ada itu. Datang dapat dalam keadaan yang baik, dapat unta yang sangat bagus tersebut, yang sangat mahal harganya, ya, tanpa harus melakukan dosa. Dan untanya 2. Maka
para sahabat mengatakan, kulluna Rasulullah, ya Rasulullah, yuhibbu dzalik. Kita semuanya, wahai Rasulullah, menginginkan hal tersebut. Qala, Nabi SAW mengatakan, fala an yabdu ahadukum ilal masjid. Seandainya salah seorang di antara kalian pergi ke masjid, fayata'allama ayataini min kitabillah, yang kemudian belajar 2 ayat dari kitab Allah, khairum min naqatain. Itu lebih baik daripada 2 unta. Jadi kalau ke masjid belajar 2 ayat Al-Quran, belajar 2 ayat Al-Quran itu sama saja dia pergi tadi ke Budhan atau ke Akik, kemudian kembali. Kalau dia belajar 2 ayat Al-Quran, itu sama dengan tadi kembali dengan membawa 2 onta betina yang gemuk dan bagus. Wa thalathun khairun lahu min thalath. Dan kalau belajar 3 ayat, itu lebih baik daripada membawa 3 onta tadi. Wa arba'un khairun lahu min arba'. Dan kalau belajar 4 ayat, lebih baik daripada tadi pergi ke Budhan atau pergi ke Aki, pulang dengan membawa 4 unta tanpa ada melakukan dosa dan permusuhan, memutuskan silaturahim. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan juga lebih baik daripada atau lebih bagus daripada jumlahnya ayat-ayat tersebut daripada jumlahnya onta tadi. Jadi, ikhwah sekalian rahimakumullah, kalau kita ke masjid kemudian belajar Al-Quran, kalau kita belajar 2 ayat Al-Quran, itu jauh lebih baik daripada kalau kita keluar, kemudian kembali membawa unta yang gemuk dan bagus 2. Nabi SAW mendekatkan pemahaman akan hal ini, akan menyadarkan akan berharganya Al-Quranul Karim, berharganya belajar ayat-ayat Al-Quran kalamullah. Karena kalau dengan lukisan seperti itu, orang akan sadar. Kalau unta pada zaman sekarang yang sangat bagus, itu bisa sampai, kalau rata-rata unta yang di pasaran itu ada 15.000 real, yaitu sekitar 50-an juta lebih. Itu 1 ekor kalau yang bagus. Itu orang menginginkan semuanya. 2 ekor unta sudah bisa untuk membeli mobil. Dan didapatkan dengan sangat mudah. Kalau kita kemarin barusan ada beberapa kali lah, ada bantuan dari pemerintah ke masyarakat yang jumlahnya bervariasi. Ada yang cuma 300.000, ada yang 600.000, ada kemarin tetangga yang cuma dapat 300.000. Tapi pagi-pagi hari itu dia libur dari pekerjaan dia. Pagi-pagi hari harus cepat ngantri di tempat yang telah ditentukan dan menunggu sampai berjam-jam hanya untuk 300.000. Bagaimana kalau 50 juta? Itu 1. Kalau 2, 100 juta. Itu ngantri seminggu akan dia lakukan. Kapan akan mendapatkan 100 juta? Seandainya orang tahu akan fadilah dari mempelajari Al-Quran dan apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mempelajari ayat-ayat Allah, dia akan lebih semangat daripada seandainya mendapatkan harta yang seperti itu. Wong cuma sedikit aja sangat semangat. Tapi kenapa orang-orang tidak bersemangat belajar Al-Quran? Karena tidak sadar akan hal ini.
tidak sadar akan besarnya fadilah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya, Anda, kemudian antum pun kalau tidak diingatkan seperti ini, mungkin kita tidak semangat dalam belajar. Kita itu berapa kali, ikhwas sekalian, kita buat daurah tajwid di kantor dulu, kantor dakwah, Islamic Center. Daurah tajwid, cara membaca Al-Quran yang benar, itu gratis. Yang datang sedikit. Tapi ketika kita buka training desain grafis dengan membayar mungkin rata-rata per orang sekitar 500.000 kalau dirupiahkan. Waktu itu di sana di Saudi. Itu yang datang banyak. Hanya dunia, bayar lagi, yang datang banyak. Tapi Al-Quranul Karim diajarkan gratis lagi, orang males-malesan. Kenapa? Karena tidak sadar fadilahnya ini, kemuliaan ini. Nah, seandainya faham akan besarnya pahala yang disediakan oleh Allah, maka orang akan berbondong-bondong mempelajari Al-Quran. Seandainya dia belajar 2 ayat, itu lebih baik apa yang disediakan oleh Allah daripada dia mendapatkan uang 100 juta kalau kita rupiahkan. 3 ayat, ya tinggal 3 kali lipat dari 50 juta tadi, 150 juta. 4 ayat juga seperti itu. Dan nanti, ya ikhwas sekalian, akan terbukti di akhirat. Fadilah ini akan terlihat. Bahkan biasanya berkah Al-Quranul Karim itu sudah terlihat semenjak ada di dunia. Orang yang khidmah kepada Al-Quran, kitab Allah, akan terbuka berkah Allah Subhanahu wa taala dari arah manapun. Dari rezekinya, dari usahanya, dari waktunya, dari umurnya, dari keluarganya, dan dari anak keturunannya. Berkahnya akan mengalir. Ya. Belum lagi nanti di akhirat. Orang-orang yang mempelajari Al-Quran ini mempunyai kebaikan yang sangat-sangat banyak sekali. Maka jangan sampai kita lewatkan kebaikan ini. Dan yang membedakan kita, kaum mukminin, diantaranya adalah berkaitan dengan keyakinan. Maka al-yakin itu sendiri termasuk amalul qulub sebenarnya yang harus kita amalkan. Ketika kita yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita menjadi orang yang derajat keimanannya tinggi. Dan dengan keyakinan ini yang menggerakkan kita untuk mudah dalam kita beribadah, dalam kita thalabul ilmi, dalam kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tadi, orang belajar desain grafis karena dia yakin nanti bisa dia praktekkan untuk bekerja, dia bisa mencari harta, mencari uang. Maka semangat, bayar pun dia bayar. Bahkan dulu pernah saya sampaikan, ada orang belajar sampai Australia, sampai Jepang, sampai Jerman, sampai Amerika, sampai Inggris. Belajar dunia itu yang dipelajari. Tapi ada harapan. Nanti pulang itu menjadi orang yang mungkin dapat pekerjaan yang bagus. Ketika bekerja, mendapatkan untung yang banyak. Maka kalau dia keluarkan dari awal, biaya sangat banyak, sampai pergi meninggalkan keluarga dan kampung halaman pun tidak mengapa harus pergi. Padahal susah, berat meninggalkan keluarga. Tapi karena ada keyakinan tadi, kita dalam beribadah, termasuk kita mempelajari Al-Quran, kalau kita paham akan keyakinan ini, kita akan semangat. Melebihi semangatnya orang-orang yang mencari dunia. Nah, mereka lebih kuat yakinnya daripada kita. Mereka yakin dengan dunia yang sebenarnya sangat-sangat tidak menjanjikan. Banyak orang-orang yang mungkin alumni dari luar negeri tidak dapat pekerjaan yang bagus.
Banyak orang-orang yang mungkin belajar dunia sampai sarjana, S2 dan mungkin S3, tapi belum juga mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu saja mereka sangat semangat. Sedang kita harusnya lebih semangat. Kenapa? Karena janji Allah itu tidak akan pernah diingkari. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Karim, Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Dan sampai mana keyakinan dan keimanan kita dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka kita harusnya lebih yakin. Maka ini ikhwas sekalian, berkaitan dengan hadis ini, ya, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya dalam mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim di sini Allah sediakan fadilah yang besar. 2 ayat saja kita pelajari ke masjid. Itu lebih besar pahalanya, lebih besar kemuliaan daripada seorang datang ke suatu tempat kemudian kembali membawa 2 unta betina yang gemuk dan bagus. Ya. Maka kita tidak ragu lagi untuk terus mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terus kita belajar Al-Qur'an dan jangan sampai pernah terhenti kita itu bercita-cita menjadi hafidz Rabbani. Jangan pernah kita berhenti dari menghafal Al-Qur'an sampai kapanpun. Sampai kita betul-betul menjadi seorang yang hafidz. Kenapa? Karena ini kemuliaan yang insya Allah kita andalkan agar kita nanti mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita tidak mengandalkan pada harta kita, tidak mengandalkan pada pekerjaan kita. Kita andalkan Al-Qur'an. Siapa yang bagus dalam Al-Qur'an, maka dia akan mulia di dunia dan juga di akhirat. Ikhwas sekalian rahimakumullah, mungkin itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sebentar lagi nanti kita akan menghadapi ujian akhir semester. Diharapkan ikhwas sekalian untuk mempelajari apa yang telah kita baca bersama dalam kitab ini. Sehingga nanti ujian ini sebenarnya bukan tujuan akhir, ujian hanya sekedar wasilah agar kita betul-betul sungguh-sungguh dalam mempelajari apa yang telah kita pelajari, betul-betul menguasai, dan kita mau mengulang, dan nanti siap insya Allah kita untuk mengajarkan kepada orang lain juga. Dan juga itu sebagai evaluasi bagi kita semuanya, khususnya adalah para pengampu, para pengajar, sampai di mana tingkat pemahaman, yang telah diajarkan kepada para santri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu dia tadi kajian dari Ustadz Alwi hafizahullah taala. Bagi santri yang memiliki pertanyaan atau pertanyaan di kajian sebelumnya belum dijawab oleh beliau hafizahullah taala, bisa ditanyakan sekarang lewat chat atau mikrofon. Baik, barakallahu fiik. Bukan tidak ada pertanyaan ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup majelis pada
malam Sabtu ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum para peserta kajian keluar dari link Zoom, harap mengisi absensi lewat link yang akan dibagikan di kolom chat. Barakallahu fiik.